Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Em, di sini kami dari kelompok 3, saya atas nama Robi dan juga Mas Naufal akan mempresentasikan mengenai soal dari assignment 4, yaitu em, production of drinking glasses dan assembly line balancing. Oke, untuk pertama kita mulai dari production of drinking glasses. Sebentar saya share. Baik. Em, oke, sesuai dengan petunjuk di tugas atau assignment 4, pertama adalah problem description, di mana perusahaan ini memproduksi gelas minum dengan 6 tipe, V1 hingga V6, dengan demand yang berbeda selama 12 minggu. Kemudian data yang diketahui adalah permintaan mingguan atau demand, biaya produksi per batch, em, biaya simpan per batch, stok awal dan akhir, target stok akhir, kebutuhan jam kerja, jam mesin, dan kapasitas mingguan, kapasitas gudang. Kemudian decision variable yaitu eh, menentukan berapa produk P yang diproduksi pada minggu T, dan juga stok akhir tiap minggu. Objektifnya adalah untuk meminimalkan total biaya produksi dan total biaya simpan atau inventory. Kendalanya yaitu keseimbangan persediaan, kapasitas tenaga kerja, kapasitas mesin, dan kapasitas gudang. Nah, untuk problem illustration-nya itu di mana stok minggu sebelumnya atau initial stok, stok awal ditambah dengan produksi pada minggu tersebut dikurang dengan demand pada minggu tersebut adalah stok di akhir minggu tersebut, dan kemudian akan menjadi stok awal di minggu berikutnya. Ini adalah flow stok dari produk V1 sampai V6. Kemudian notasinya, yang pertama P itu adalah produk tipe gelasnya V1 hingga V6. Kemudian T itu adalah waktu atau minggu dari minggu ke 1 sampai 12 parameternya. Kemudian demand, eh, CPROD, biaya produksi, cost store, storage, biaya penyimpanan per minggu, initial stock atau stok awal, final stock atau stok akhir, eh, time working, time machine, jam kerja pekerja dan mesin, kemudian space dari inventory, dan juga kapasitas worker, machine, dan storage. Kemudian decision variable tadi, prod, PT, produksi produk P di minggu ke T, dan juga stok produk P di minggu ke T. Oke, kemudian kita ke mathematical modelnya, yaitu objective function adalah meminimalkan di mana kapasitas produksinya, sorry, cost produksi dikali dengan produksi P pada minggu ke T, ditambah dengan cost storage atau penyimpanan dikali eh, store PT. Kemudian constraint itu seperti yang di awal sudah dijelaskan, bagaimana flow-nya, kemudian produksi store lebih dari sama dengan final stock, kemudian dalam untuk waktu itu time W dikali produksi harus kurang dari kapasitas W atau worker, dan juga time M mesin dikali produksi di minggu tersebut harus lebih kecil dari kapasitas jam kerja mesin, dan seterusnya space. Kemudian eh, produksi harus lebih dari nol, dan storage lebih dari sama dengan nol. Oke, nah ini hasil dari apa? Dari Python didapatkan bahwa total cost adalah 185.899,3 dengan produksi dan stok pada masing-masing minggu adalah seperti yang ada di slide.
Jadi dari hasil analisa, model berhasil meminimalkan total cost dengan tetap menjaga keseimbangan kapasitas dan juga demand. Kemudian produk gelas V5 itu cenderung dilakukan penyimpanan tiap minggu karena biaya inventornya lebih murah. Oke, selanjutnya kita lakukan analisa sensitivity, di mana saya menaikkan kapasitas worker dari yang 390 jam per minggu menjadi 490 jam per minggu. Ini dari sebelumnya 185 menurun jadi 180.000 untuk total cost. Kemudian di produk V5 itu penyimpanannya lebih sedikit dibandingkan yang sebelumnya karena kapasitas workernya lebih banyak sehingga tidak perlu melakukan penyimpanan. Jadi produksi itu bisa memenuhi demand hampir setiap minggunya. Sehingga dengan adanya hal tersebut, cost inventory juga akan menurun dan mempengaruhi total cost. Kemudian kesimpulan, jawaban dari model yang dibuat pada Python Google Colab konsisten dengan IP book. Kemudian biaya total minimum tercapai dengan tetap bisa memenuhi permintaan, gudang relatif longgar, menunjukkan pengelolaan produksi versus jam kerja mesin sangat optimal, dan solusi ini optimal karena menyeimbangkan kapan memproduksi dan berapa yang disimpan dengan keterbatasan tenaga kerja dan mesin. Hasilnya biaya minimum serta permintaan terpenuhi. Oke, kita akan coba running Google Colabs terlebih dahulu. Saya stop share. Em, saya share screen lagi untuk Google Colab-nya. Google Colab. Oke, dari awal, pertama kita install MIP di running, install MIP, biasanya butuh 20 detik. Sebentar lagi untuk menginstalnya. Oke, selesai. Selanjutnya import MIP, kemudian data sudah dimasukkan, demand, terus biaya produksi, penyimpanan, dan seterusnya sampai kapasitas mingguan. Kita running juga. Kemudian ini permodelannya, model itu untuk minimize, kemudian decision variable, produk dan stok, produksi, stok, constraint. Oke, kita running juga. Dan terakhir solve the model, kita print result. Oke, resultnya adalah seperti ini dan sama seperti IP book di buku, dan hasilnya konsisten dari total cost, kemudian produksi mingguan dan stok di akhir. Oke, selanjutnya kita ke eh, production line balancing yang akan dijelaskan oleh Mas Naufal. Oke, baik. Terima kasih Pak Robi. Izin share screen. Sorry. Nah, jadi untuk assembly line balancing, permasalahannya adalah sebuah pabrik elektronik memproduksi amplifier dengan memiliki 4 workstation. Dalam pembuatan sebuah amplifier memiliki 12 operasi yang harus dilalui. Kemudian durasi dan urutan dari 12 operasi ditunjukkan pada tabel. Nah, dari tabel ini kemudian dapat ditranslate menjadi eh, hubungan antar nodenya. Jadi dari satu ke dua ke tiga, dua ke empat ke lima ke enam, tiga ke enam ke tujuh dan seterusnya. Kemudian dari situ kita dapat notasi matematikanya. Yang pertama adalah I dan J itu untuk menjelaskan task atau pekerjaan yang dilakukan atau dari 1 sampai 12. Nah, di sini dijelaskan bahwa I ini adalah main task atau task utama dan task untuk sebelumnya dan J untuk task setelahnya. Kemudian M itu machine, itu menggambarkan workstation. Di sini ada 4, 1, 2, 3, 4. Kemudian parameternya ada 2, yaitu yang pertama dur.
I itu adalah durasi dari task, kemudian pre-IJ itu precedence dari task. Setelahnya adalah decision variabelnya, yaitu adalah proses IM, yaitu pekerjaan dilakukan di workstation yang mana. Dari situ kita bisa mendapatkan model matematikanya. Objective functionnya adalah meminimalisir cycle time. Eh, Kemudian untuk constraint ada 4. Yang pertama adalah proses IM sama dengan 1. Ini menggambarkan bahwa semua task itu harus di-assign ke hanya satu workstation. Kemudian yang kedua, ini key proses IM lebih kecil sama dengan key proses JM. Itu menjelaskan precedence atau urutan yang harus diikuti. Kemudian dur-i, proses IM lebih kecil sama dengan cycle. Ini menggambarkan durasi dari task dalam sebuah workstation tidak boleh melebihi dari cycle time ini, uh, objective function. Kemudian yang terakhir adalah decision variabelnya binary ini, proses ya 01. Dari situ kita dapat hasil bahwa minimum cycle time-nya adalah 20. Di sini dapatkan station 1 eh, mengerjakan task 1, 2, 3, 5, work time-nya 20, 2, 6, 7, work time-nya 17, dan seterusnya. Ini menemukan hasilnya dari keseluruhan workstation yang memenuhi semua constraint adalah 20. Selanjutnya adalah analisis sensitivitas. Di sini dilakukan analisis sensitivitas dengan mengubah parameter workstation yang tadinya hanya 4 diubah untuk batas bawahnya menjadi 3 dan untuk batas atasnya menjadi 5 untuk melihat sensitivitas dari model yang dibentuk. Didapatkan hasil bahwa apabila workstation-nya diubah jadi 3, minimum cycle time-nya menjadi 26, dan apabila workstation-nya diubah menjadi 5, minimum cycle time-nya menjadi 16. Kesimpulannya bahwa jawaban dari model yang dibuat dari Python konsisten dengan apa yang terjadi di IP book. Kemudian hasil optimumnya dari pencarian minimum cycle time adalah 20. Kemudian angka hasil akan naik menjadi 26 apabila workstation diubah menjadi 3, dan angka hasil akan turun menjadi 16 apabila workstation diubah menjadi 5. Ini sejalan dikarenakan semakin banyak workstation, semakin mengurangi penumpukan task dalam sebuah workstation. Kemudian lanjut ke Google Colab. Ini Google Colab-nya pertama install MIP, kemudian dari MIP import tools ini. Kemudian definisi data, ini yang pertama untuk number of station, yang kedua untuk task dan durasinya, ini menggunakan dictionary. Kemudian constraint precedence, kemudian formulasi modelnya, eh, ini apabila sekaligus constraint binary juga ini, apabila tasknya ini 1 atau 0. Kemudian objektifnya ini cycle time-nya yaitu minimize sesuai dengan soal. Kemudian constraint-nya ada, karena tadi yang pertama udah binary, jadi ada tiga yang lain. Yang pertama, every task must assign to exactly one station, constraint pertama. Terus kemudian constraint yang kedua mengikuti urutan. Kemudian constraint yang ketiga, cycle time-nya harus lebih kecil, apa namanya, durasi dari task dalam sebuah workstation tidak boleh melebihi dari cycle time. Kemudian apa namanya, ini untuk memprint solve dan hasilnya. Kemudian ini untuk sensitivitas analisis, ini essentially membuat model kecil lagi, tapi diubah workstation-nya menjadi antara 3 atau 5. Baik, bisa di run all. Nah, kemudian didapatkan hasil minimum cycle time-nya 20, kemudian work time-nya 29, 17, 19, 20. Kemudian untuk yang sensitivitas analisis ditunjukkan hasil berikut. Uh, Baik, berikut hasil analisis dan diskusi kami mengenai production of glasses dan assembly line balancing. Sekian dari kelompok 3. Terima kasih.